Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Fatur Rahman dengan NIM 200907639, mata kuliah struktur data. Pada kali ini saya akan menjelaskan soal yang ada di bawah ini. Urutkan data di bawah ini dengan algoritma insertion sort dan selection sort. Jelaskan pula langkah-langkahnya. 912564. Buatlah program dalam bahasa C, C++ untuk menyelesaikan permasalahan pengaturan di atas dengan menggunakan algoritma insertion sort dan selection sort. Oke. Yang pertama itu kita ketahui dulu apa itu insertion sort. Nah, kita pertimbangkan sebuah contoh array 912564 tadi. Untuk sesi pertama, awalnya dua elemen pertama dari array dibandingkan dalam jenis penyisipan. Oke, kita bandingkan dulu array ke 0 dan 1-nya, yaitu angka data 9, angka 9 dan 1-nya. Setelah itu kita lihat bahwa 9 lebih besar dari 1, maka mereka tidak dalam urutan naik. Karena tidak dalam urutan naik, maka 9 tidak berada pada posisi yang benar. Jadi kita tukar 1 sama 9. Jadi untuk saat ini 1 disimpan dalam subarray yang diurutkan. Jadi seperti ini, 192564. Nah, sesi kedua sekarang kita pindah ke dua elemen berikutnya dan bandingkan mereka. Kita pindah ke elemen array ke-1 dan array kedua. Di sini ada 9 dan 2. Dari sini 9 lebih besar dari 2, sehingga kedua elemen tidak dalam urutan naik dan 9 tidak pada posisi yang benar. Jadi tukar 2 dan 9. Oke, jadi seperti ini 129564. Sekarang dua elemen hadir dalam subarray yang diurutkan, yaitu 1 dan 2. Bergerak maju kedua elemen berikutnya, yaitu 9 dan 5. Kita lihat di sini. Baik, 5 dan 9 tidak berada di tempat yang benar, jadi tukarkan mereka. Jadi seperti ini, 125964. Berikutnya, sekarang elemen yang ada dalam subarray yang diurutkan adalah 125. 125964. Oke. Pindah kedua elemen berikutnya, yaitu 9 dan 6. Nah, 9 dan 6 tidak dalam posisi menaik, jadi tukarkan mereka. Nah, jadi yang setelah ditukarkan hasilnya adalah 125694. Oke, sesi kelima. Sekarang elemen yang berada dalam subarray yang diurutkan adalah 1, 2, 5, dan 6. Pindah kedua elemen berikutnya, yaitu 9 dan 4. 9 dan 4 tidak berada dalam posisi menaik, maka tukarkan mereka. Jelas mereka tidak diurutkan. Karena ketika sudah ditukarkan, kita harus melakukan pengurutan lagi. Jadi kita lihat dulu. Setelah kita tukarkan 4 dan 9, maka 4 ini dia tetap lebih kecil dari 6. Maka kita urutkan. Setelah itu begitu lagi, kita bandingkan lagi dengan array sebelumnya dengan 5, jadi dia lebih kecil dari 5, maka kita tukarkan lagi, maka hasil yang terakhir kita dapat adalah 1, 2, 4, 5, 6, 9. Akhirnya array benar-benar diurutkan. Oke, selanjutnya algoritma pengurutan insertion sort. Iterasi dari R1 ke Rn di atas array. Kedua, bandingkan elemen kunci saat ini dengan pendahulunya. Ketiga, jika elemen kunci lebih kecil dari pendahulunya, bandingkan dengan elemen sebelumnya. Pindahkan elemen yang lebih besar satu posisi ke atas untuk memberi ruang bagi elemen yang ditukar. Nah, ini implementasinya dalam bahasa C. Oke, kita memakai bahasa C ya. Ini adalah codingannya. Bisa dilihat. Nah, ini adalah codingannya yang sudah dibuat. Oke. Kita bisa coba ya. Kita salin dulu. Terus kita masuk ke div C++-nya. Kita salin di sini. Nah, setelah kita salin, kita compile. Setelah kita compile, kita tunggu sebentar. Kita beri nama dulu. Ini kita namain adalah insertion sort. Oke, sudah diberikan nama. Terus kita ganti formatnya ke C ya. Ini karena dia di C. Oke, kita simpan dulu. Kita cari. Kita simpan di bagian dokumen saja. Di bagian Arduino. Oke, kita tempel di sini. Kita tunggu. Dia membaca. Oke, sudah selesai. Kita run. Oke. Nah, oke. Jadi dia sudah kelihatan teman-teman, dia sudah mengurutkan secara otomatis karena kita tadi tuliskan 912564, dia setelah itu di hasilnya dia langsung diurutkan 124569. Oke. Kita sudah selesai membahas selection sort. Ini kita close dulu. Exit dulu, teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang selection sort.
Algoritma pengurutan pemilihan mengurutkan array dengan berulang kali menemukan elemen minimum dengan mempertimbangkan urutan menaik dari bagian yang tidak diurutkan dan meletakkannya di awal. Algoritma mempertahankan dua subarray dalam array yang diberikan, subarray yang sudah diurutkan, sisa subarray yang tidak disortir. Dalam setiap iterasi pengurutan seleksi, elemen minimum dengan mempertimbangkan urutan menaik dari subarray yang tidak disortir diambil dan dipindahkan ke subarray yang diurutkan. Contoh soal pembahasan. Kita mempertimbangkan array 9, 1, 2, 5, 6, 4. Di sini ada array 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, sesi pertama untuk posisi pertama dari dalam larik terurut, seluruh larik melintasi dari indeks 0 hingga 5 secara berurutan. Posisi pertama di mana 9 disimpan saat ini setelah melintasi seluruh array, jelas bahwa 1 adalah nilai terendah. Oke. Kita mendapatkan 1 bahwa nilai terendah. Jadi 1 ini kita taruh di depan. Setelah itu sisi kedua. Untuk posisi kedua, di mana di array ke-1 ada 9. Nah, ulangi lagi, 9 ini kita bandingkan dengan yang lainnya. Setelah kita bandingkan, terus kita melihat bahwa yang nilai terkecil itu ada 2. Jadi 9 ini kita tukar sama 2 posisinya. Setelah itu sesi ketiga. Sekarang untuk tempat ketiga, di array kedua ini untuk tempat ketiga, tadi ada posisinya kita mendapatkan 9 lagi. 9 ini kita bandingkan dengan yang lain, apakah ada nilai yang paling terkecil. Setelah kita bandingkan, terus kita melihat angka 4 keluar sebagai nilai terkecil dan muncul di tempat ketiga dalam larik. Jadi tukar 5 dengan elemen yang ada di posisi ketiga. Oke. Ini ada kesalahan kata, teman-teman. Maksudnya itu tukar 9 dengan 4 maksudnya sebenarnya. 9 dengan 4. Oke, ini posisi ketiga. Nah, jadi demikian pula untuk posisi keempat, melintasi array ketiga untuk menemukan elemen terkecil keempat dalam array. Karena 5 adalah nilai terendah keempat, maka itu akan ditempatkan di posisi keempat. Oke, 5 kita tempatkan di posisi keempat, kita lihat di sini. Nah, demikian pula untuk posisi kelima, melintasi array keempat dan menemukan elemen terkecil keempat dalam array. Karena 6 adalah nilai terendah keempat, maka itu ditempatkan di posisi keempat. Oke, kita sudah mendapatkan 1, 2, 4, 5, 6. Nah, sesi ke-6 akhirnya nilai terbesar yang ada dalam array secara otomatis ditempatkan dalam posisi terakhir dalam array. Nah, jadi tadi 9 tadi merupakan nilai terbesar yang kita tempatkan di terakhir. Jadi array yang dihasilkan yang diurutkan itu adalah 1, 2, 4, 5, 6, 9. Algoritma pendekatannya itu adalah inisialisasi nilai minimum min IDX ke lokasi 0, lintasi array untuk menemukan elemen minimum dalam array. Saat melintasi, jika ada elemen yang lebih kecil dari min IDX ditemukan, tukar kedua nilainya. Kemudian naikkan min IDX untuk menunjukkan ke elemen berikutnya. Ulangi sampai array diurutkan. Ini adalah implementasi dalam bahasa C-nya. Kita salin dulu, kita coba dulu, run dulu ya teman-teman. Ini sudah saya buat, jadi kita tinggal run saja. Kita tinggal run, kita copy. Nah, setelah kita copy, kita masuk dulu ke C++-nya teman-teman ya. Oke, kita masuk ke C++-nya. Kita masuk ke C++, kita klik file, new, terus source file. Oke, kita salin saja teman-teman. Setelah kita salin, kita compile dulu. Kita compile, kita beri nama selection sort. Oke, kita simpan di dalam format C teman-teman, karena ini adalah bahasa C. Oke, kita tunggu. Oh, oke teman-teman. Ini karena kita tadi belum kita ganti teman-teman kata-katanya, sebentar teman-teman. 9, 1, 2, 5, 6, 4. 1, 2, 5, 6, 4. Oke teman-teman. Oke, kita compile lagi teman-teman. Kita coba run. Oke teman-teman, bisa dilihat sorted array-nya itu 1, 2, 4, 5, 6, 9. Oke, karena sudah berhasil, kita klik angka 0 teman-teman, kita kembali. Oke, demikian penjelasan dari saya. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan bicara di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.